Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah rangkaian elektrik 2 dengan kode mata kuliah kita EL2002. Kita masih di materi yang sama ya. Untuk minggu ini kita masih di materi tentang respon frekuensi ini ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang review tentang fungsi transfer itu sendiri. Jadi kalian nanti sudah paham ya tentang pulse itu apa, zeros itu apa, fungsi transfer nanti buatnya berguna buat apa. Selanjutnya kita akan menginjak materi tentang resonansi dan filter. Di materi resonansi dan filter kita akan membahas tentang resonansi seri, resonansi paralel, dan filter pasif. Oke, masuk ke materi yang pertama di resonansi seri. Resonansi sebenarnya sudah kalian pelajari ya ketika di fisika maupun di fisika SMP, fisika di TPB. Sebenarnya resonansi itu kan berhubungan dengan frekuensi yang mempengaruhi suatu benda ya. Nah, kalau di elektro ini, resonansi itu merupakan suatu kondisi dalam rangkaian RLC di mana reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif yaitu sama besarnya, sehingga menghasilkan impedansi resistif murni. Jadi di sini yang dimaksud adalah ketika XL itu besarnya sama dengan XC. Sehingga kalau kita melihat kita punya rangkaian seperti ini ya. Kita punya impedansi Z sama dengan R ditambah JWL dikurang JWC, atau di sini adalah XL plus XC ya. Nah, ketika J-nya dikeluarkan kan jadi JWL min 1 per JWC. Oke, di sini kalau kita diminta adalah XL sama dengan XC, berarti kan posisi yang WL dikurang WC ini adalah sama dengan 0. Ya kan? Kalau XL sama dengan XC dan diminta yang terjadi adalah impedansi resistif murni atau Z sama dengan R, ya, berarti kan nilai ini besarnya adalah 0. Maka kita dapat buat persamaan itu jadi WL dikurang 1 per WC itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain, ini kita bisa sederhanakan ya, jadi WL sama dengan 1 per WC untuk omega C. Kemudian omeganya kita keluarkan jadi W kuadrat sama dengan 1 per LC, sehingga besarnya omega adalah akar dari 1 per LC, akar 1 ya, kalian sudah tahu ya, jadi 1 per akar LC. Nah, itulah persamaan yang didapat dari ketika Z sama dengan R atau impedansi resistif murni. Nah, untuk mengetahui berapakah besarnya frekuensi, kan kita masih ingat ya persamaan omega itu sama dengan 2pi kalikan F. Ini adalah frekuensinya. Nah, berarti kita bisa mengeluarkan 2pi ini ke ruas sebelahnya. Jadi sehingga F-nya didapatkan seperti ini. Kan tinggal pindah ruas ya. Kan W sama dengan 1 per akar LC, 1 per akar LC. Jadi ketika 2pi pindah ruas, kan dia jadi membagi jadi 1 per 2pi LC. Inilah frekuensi yang dibutuhkan untuk terjadinya resonansi secara seri. Mudah kan ya? Mudah dipahami ya untuk yang ini ya. Oke. Dari fitur-fitur resonansi seri itu ada impedansi murni resistif Z sama dengan R. Maka nanti ada fiturnya, yaitu yang pertama tegangan supply Vs dan arus itu dalam fase yang sama, sehingga cos pi sama dengan 1. Kalau cos pi sama dengan 1 berarti dayanya yang terkirim adalah daya murni kan ya. Kemudian fungsi transfer itu magnitudenya nanti Hw sama dengan Zw adalah minimal. Jadi kita bisa melihat seperti itu. Kemudian tegangan induktor dan tegangan kapasitor bisa lebih dari tegangan sumbernya. Itu yang terjadi ketika resonansi seri. Oke. Jadi kalau kita review sedikit di materi yang ini, untuk mengetahui berapa frekuensi yang dibutuhkan untuk menjadi resonansi seri, kita bisa menggunakan persamaan ini. Ya, persamaannya kita highlight aja in color biru.
Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mencari omeganya dengan 1/LC, atau kita ketika butuh frekuensinya yaitu dengan frekuensinya sama 1/2pi akar LC. Oke, paham ya? Ya, lanjut. Di resonansi juga kita akan berbicara tentang bandwidth ya nanti. Nah, besarnya respon frekuensi dari arus rangkaian resonansi adalah I sama dengan Vm per Z. Ya kan tadi Z nya itu kan besarnya seperti ini, R kuadrat plus WL 1/omega C dikuadratkan ya. Nah, di sini ada yang menarik. Di sini ada pernyataan adalah 0,707 Vm itu sama dengan I max per akar 2. Nah, ini sebenarnya dari mana? Kalau dari rata-rata kok bisa seperti ini? Kalian bisa buka materi di chapter 11 kalau nggak salah di buku Sadiko ya. Di situ tentang daya rata-rata, terus continuous dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa baca di sana. Nah, kemudian di sini ada daya tertinggi yang hilang saat terjadi resonansi, itu kita bisa menggunakan persamaan ini. Setengah Vm kuadrat per R. Kan I bisa kita ganti ya, I sama dengan V per R. Nah, V berarti kan V kuadrat per R kuadrat. R-nya sama saling menghilangkan, jadi tinggal setengah Vm kuadrat per R. Seperti itu untuk bandwidth, dan lebar bandwidth itu adalah ini di antara W1 sampai W2, sehingga besarnya bandwidth itu adalah nanti omega 2 dikurang dengan omega 1. Oke. Selanjutnya kita berbicara tentang half power frekuensi, yaitu W1 dan W2 adalah frekuensi di mana daya yang dihamburkan adalah setengah dari nilai maksimumnya. Kalau daya rata-rata tadi itu besarnya adalah setengah Vm per R, berarti setengahnya dari ini berapa? Ya, Vm kuadrat per 4R, kan gampangnya gitu ya. Kemudian half power frekuensi dapat diperoleh dengan mengatur Z sama dengan akar 2R. Nah, kok bisa dapat persamaan-persamaan ini? Itu bagaimana caranya? Itu coba saya akan jelaskan sedikit ya. Oke, kalau Z tadi sama dengan yang diminta adalah akar 2R, ya kan? Maka persamaan impedansi itu kan Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah omega L per 1/omega C dikuadratkan, kan gitu ya. Dimana Z itu kita bisa langsung replace saja Z-nya dengan akar 2R. Oke, di sini langsung saya ganti aja akar 2R dikuadratkan, sehingga kita dapat nanti di sini adalah 2R kuadrat. Tulis saja ya, 2R kuadrat sama dengan R kuadrat plus omega L min 1/omega C dikuadratkan. Nah, sehingga kita dapatkan R kuadrat itu sama dengan omega L min 1/omega C kuadrat. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa besarnya omega L min 1/omega C itu adalah plus minus R, ya kan? Nah, kok bisa plus minus? Ya, karena nanti kita akan tahu ketika frekuensi rendah, ya kan? Ketika frekuensi rendah, maka nilai omega C ini kan akan dominan nanti jadinya. Sehingga nilainya ketika frekuensi rendah atau kalau lihat grafik sebelumnya itu adalah W1, maka nilainya adalah min R. Dan ketika frekuensi tinggi, atau kalau kita lihat di grafik tadi itu adalah omega 2, maka nilainya adalah plus R. Seperti itu ya. Nah, jadi apakah ini sudah selesai? Belum, sabar. Ini cuma untuk menjelaskan bahwa
di buku Sadiko juga dijelaskan bahwa ada min R dan plus R. Jadi kalian jangan sampai bingung kalau min R kenapa sebabnya dan plus R kenapa sebabnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke ini tadi. Kalau kita ambil yang W1 saja, jadi kan dia nilainya adalah min R ya, berarti sama dengan omega 1L dikurang 1 per omega 1 C, kan gitu ya. Kemudian ini kita samakan penyebutnya, jadi tinggal min R omega 1 C itu sama dengan omega 1 kuadrat L C ya, LC dikurang 1, kan gitu ya. Ini kita samakan penyebutnya dengan W, kita samakan penyebutnya jadi seperti itu. Nah, sebenarnya 1 per W1C, tapi W1C nya sudah pindah, jadi bisa dikalikan di sini ya. Nah, kemudian setelah kita punya seperti ini, kita kumpulkan jadi satu. Jadi omega 1 kuadrat LC ditambah RC omega 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan 1 per LC ya, sehingga kita dapat omega 1 kuadrat kemudian ditambah dengan RL L per L omega 1 min 1 per LC sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa selesaikan bahwa menggunakan rumus ABC aja. Jadi nanti kita bisa dapat W1 nya dan W2 nya itu besarnya adalah min R per 2L kemudian ditambah dengan akar R per 2L kuadrat plus 1 per LC. Kalau untuk W2 nya ini minnya jadi plus, dah gitu aja, R per 2L plus akar R per 2L kuadrat plus 1 per LC. Nah, itu kita sudah dapatkan ya W1 W2 nya itu. Kalau kita lihat di sini, ini sama dengan yang seperti ini gitu. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa besarnya bandwidth. Bandwidth itu kan tadi omega 2 dikurangi omega 1 ya. Berarti kalau ini dikurangi omega 1, omega 2 dikurangi omega 1, maka besarnya bandwidth itu kan tinggal R per 2L dikurang minus R per 2L. Hasilnya adalah R per L. Jadi besarnya bandwidth itu kita bisa hitung dari R dibagi L-nya. Nah, kemudian di situ tadi juga dijelaskan bahwa W1 kali W2 omega 2 itu kan tinggal kita kalikan aja ya kedua ini. Omega 1 kalikan omega 2 hasilnya berapa. Nah, kalau kalian coba kalikan keduanya itu nanti akan menghasilkan 1 per LC. Kalau kita telisik lagi di slide sebelumnya, omega 0 itu kan besarnya 1 per LC. Dengan kata lain, omega 0 kuadrat itu kan sama dengan 1 per LC, kan gitu ya. Nah, berarti yang kita miliki yang kita miliki ini adalah sama dengan omega 0 kuadrat. Nah, jadi kalau di buku Sadiko dituliskan omega 0 itu sama dengan akar dari omega 1 dikalikan dengan omega 2. Itu sama saja. Oke. Ya, itu tadi penjelasan yang ini. Nah, ini kita juga dapat nih. Omega 0 sama dengan akar omega 1 dikalikan dengan omega 2. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Quality factor. Quality factor itu adalah energi puncak dalam rangkaian dibagi dengan energi yang hilang oleh rangkaian dalam satu periode resonansi. Nah, sehingga persamaan yang digunakan
gunakan adalah omega 0 per R per L per R sama dengan 1 per omega 0 C per R, dimana kita lihat hubungan antara bandwidth, quality factor, dan omega 0 itu kan seperti ini. B atau bandwidth itu kan tadi kita dapat ya persamaan ini R per L, tahu ya asalnya dari mana, sehingga kita juga bisa dapatkan bahwa B itu sama dengan omega 0 per Q, atau Q sama dengan omega 0 per B, sama aja. Jadi kalau omega 0 per B, B itu kan R per L, jadi kan kalau kita lihat Q itu nanti akan menjadi omega 0 kalikan L per R. Nah itu sama. Begitu juga dengan yang satunya, tinggal kita mainkan. Dan quality factor adalah rasio frekuensi resonansi terhadap bandwidth. Nah itu jelas tuh, rasio frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi itu kan si W0 nih ya, terhadap si bandwidth. Quality factor adalah rasio dari frekuensi resonansi terhadap bandwidth gitu. Nah, jika bandwidth sempit, quality factor dari rangkaian resonansi harus tinggi, dan jika pita frekuensi lebar atau bandwidthnya lebar, maka quality factor harus rendah. Itu kita lihat dari frekuensi dari persamaan ini seperti itu. Nah, itu tadi persamaan-persamaan yang bisa kita gunakan ketika kita ingin mengetahui resonansi seri. Oke, di sini ada contoh soal. Kita punya rangkaian yang terhubung seri memiliki R 4 ohm dan L 25 mH. Kita dihitung nilai C yang akan menghasilkan quality factor 50. Kemudian hitung omega 1, omega 2, dan B. Kemudian tentukan daya rata-rata yang dihabiskan pada W sama dengan W0, W sama dengan W1, dan W sama dengan W2. Jadi ada 3 ya. Ketika omega sama dengan omega 0, omega sama dengan omega 1, omega sama dengan omega 2. Berapa daya rata-rata yang dihabiskan? Dengan VM-nya adalah 100 volt. Jadi ini silahkan dikerjakan masing-masing, dan nanti dikumpulkan dengan waktu yang sudah saya tentukan ya di Google Form-nya. Silahkan dikerjakan masing-masing, ini digunakan sebagai tugas. Oke, gitu untuk resonansi seri. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika ada yang ingin diskusikan, silahkan diskusikan di sana juga. Jadi di kolom komentar bukan hanya kalian ingin bertanya saja, tapi jika kalian ingin berusaha untuk menjawab rekan kalian, silahkan. Dan di sana juga sebagai tempat diskusi kita. Oke, sekian video tentang resonansi seri kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.